Assalamualaikum. Perasaan baru gajian minggu kemarin, kok sekarang udah besar nih? Nah, siapa yang suka kayak gitu? Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang gaji yang suka hilang tiba-tiba padahal baru seminggu. Sebagian besar dari kita udah pada kerja dan kita terbiasa untuk menerima gaji 1 bulan sekali. Tapi dengan gaji 1 bulan sekali, kok 1 minggu doang udah habis? Pasti banyak banget yang ngalamin hal kayak gini, termasuk aku juga sebetulnya. Jadi sebelum aku pelajarin tentang keuangan, budgeting, dan lain sebagainya, aku termasuk orang yang benar-benar nggak bisa mempertahankan keuangan aku sampai akhir bulan. Jadi akhir bulan pasti minus. Oke, jadi sekarang kita akan bahas apa sih yang jadi penyebab dari uang kita hilang terus atau habis cuma dalam waktu 1 minggu. Sebab yang pertama adalah karena kita punya hutang atau punya cicilan. Seperti yang aku jelasin di video sebelumnya bahwa hutang atau cicilan itu sangat berpengaruh terhadap keuangan kita. Buktinya, ketika kita punya hutang atau punya cicilan, itu artinya keuangan kita akan kita potong atau kita pangkas untuk membayar cicilan tersebut. Kadang nih kalau dipikir-pikir, sebetulnya gaji kita itu cukup untuk biaya hidup kita dalam 1 bulan. Tapi, karena kita punya cicilan, karena kita punya hutang, akhirnya uang tersebut harus dipangkas dan kita cuman punya sekian dari gaji kita. Jadi, ya nggak cukup. Yang kedua adalah kita malas untuk ngebudget keuangan kita. Penjelasan tentang ngebudget keuangan ini udah aku upload di video sebelumnya ya, jadi kalian bisa pelajarin di sana. Kenapa sih malas ngebudget bikin keuangan kita jadi berantakan? Ya tentu karena kita enggak nge-planning keuangan kita dengan benar. Dari A sampai Z kita enggak tahu urutannya dan kita enggak tahu apa yang harus kita prioritaskan dan apa yang sebetulnya bisa kita tunda. Nah, ketika kita membudget keuangan, itu artinya kita sudah punya planning. Keuangan kita itu mau dimasukkan ke pos mana aja sih. Jadi kita punya acuan dan keuangan kita jadi tidak berantakan. Sebab yang ketiga yaitu karena kita terlalu boros. Siapa di sini yang masih boros? Contoh dari pemborosan ini tuh kayak misalnya jajan terlalu berlebihan, beli barang-barang yang sebetulnya tidak kita perlukan, dan banyak lagi hal lain yang sadar nggak sadar sebetulnya itu berpengaruh besar banget terhadap keuangan kita. Jadi semakin kita tidak bisa mengontrol keuangan, semakin kita juga akan kelabakan akhirnya. Dan balik lagi ke penyebab yang pertama tadi, yaitu hutang. Karena kita nggak bisa ngelola keuangan kita, akhirnya saldo kita minus, dan pada akhirnya kita akan cari cara supaya bisa menutupi kebutuhan kita yang selanjutnya dengan hutang. Penyebab yang keempat adalah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Nah, kalau kebutuhan ini adalah sesuatu yang kalau kita tidak penuhi, dia akan berdampak pada kehidupan kita. Sementara kalau keinginan adalah sesuatu yang kalaupun kita tidak penuhi, ya tidak akan menjadi efek apa-apa atau tidak akan berefek apa-apa. Kadang kita malah terbalik. Kita malah mengutamakan keinginan kita dulu dibanding dengan kebutuhan kita. Karena merasa keinginan itu adalah sesuatu yang benar-benar menurut kita pengen banget sampai kita ngira itu adalah kebutuhan kita, padahal sebetulnya bukan. Seperti misalnya beli handphone baru yang kita tahu sebetulnya handphone lama pun masih bagus, masih sangat layak untuk dipakai, tapi karena kita pengen banget nih handphone model terbaru, jadi akhirnya kita beli dengan dalih handphone itu sesuatu yang sangat kita perlukan. Penyebab yang kelima masih berkaitan dengan penyebab sebelumnya, yaitu tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu di sini maksudnya hawa nafsu untuk memenuhi keinginan
gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk bersikap jangan dulu beli, ini belum butuh kayak gitu. Jadi kita masih mengumbar nafsu kita, mengumbar ego kita supaya keinginan-keinginan kita itu dapat terpenuhi. Padahal sebetulnya itu hal yang tidak perlu. Oke, dan sekarang gimana sih solusinya supaya kita bisa tetap menjaga uang kita, menjaga gaji kita, biar bisa sampai ke gajian berikutnya. Pertama adalah lunasi cicilan atau hutang kamu dan berhenti untuk nyicil atau berhutang. Sama seperti di video sebelumnya, lagi-lagi bahwa kita harus menghindari yang namanya hutang, karena hutang itu dampaknya gede banget buat keuangan kita. Dan aku yakin kalian setuju banget sama statement aku yang ini, bahwa kita tuh harus hidup bebas hutang. Solusi yang kedua adalah budget keuangan kamu tiap bulan. Jadi kamu harus rajin mencatat pemasukan kamu tuh dari mana aja dan totalnya berapa. Kemudian pengeluaran kamu itu apa aja sih dan habis berapa. Tapi ingat, jangan sampai pemasukan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran, jadinya nggak seimbang. Solusi yang ketiga adalah mulailah untuk berhemat atau belajar hidup hemat. Tidak melakukan pemborosan dan hanya membeli sesuatu yang dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Mungkin sesekali bisa kamu beli sesuatu yang kamu mau atau melakukan sesuatu yang kamu mau, tapi ingat bahwa setiap apapun yang kamu keluarkan atau yang kamu lakukan itu harus ada di budget. Lanjut, solusi yang keempat adalah redam ego dan hawa nafsu kamu untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Jadi kamu tahan sambil kamu pikirkan masa depan kamu dan apa yang ingin kamu raih atau cita-cita kamu. Biasanya ini mempan banget ketika nafsu kita atau ego kita pengen A, dan kita mulai memikirkan masa depan kita, cita-cita kita, tujuan kita, biasanya ego tersebut akan turun, dan itu harus tetap kamu pertahankan hingga keuangan kamu akan tetap aman. Itu dia solusi-solusi yang bisa aku kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watching.